Yokai Mina! Di antara desa-desa besar di Naruto, ada satu desa yang punya dosa sama Konoha. Terkenal licik banget dari zaman Naruto belum lahir. Kumogakure. Wih, langsung aja kita bahas. 了解行くぞ今 Kenapa gue bilang Kumo itu licik banget dari zaman sebelum Naruto lahir? Coba inget-inget. Peristiwa yang memicu terjadinya Perang Dunia Shinobi pertama yang merenggut nyawa Hokage kedua, Tobirama Senju. Pria yang membangun banyak sistem penting di desa, dari akademi, anbu, sampai struktur misi. Otaknya dingin, strateginya tajam. Di saat Raikage kedua dan Hokage kedua mencoba menyetujui perjanjian damai antar dua desa tersebut dalam sebuah pertemuan tersebut malah diganggu sama kakak beradik, Emas dan Perak, Ginkaku dan Kinkaku. Ya, lu tau lah reputasi keduanya gimana. Brutal banget. Kyuubi aja dilawan, apalagi Hokage ya kan? Akhirnya, Kumo dan Konoha kembali berlawanan, membuat Tobirama mengambil keputusan untuk mengorbankan dirinya sebagai umpan agar generasi muda Konoha bisa selamat. Nah, gitu tuh Pak jadi pemimpin desa. Ngorbanin dirinya sendiri, bukan malah ngorbanin rakyatnya. お前は金銀兄弟の怖さを知らんからだ。奴らは雲隠れの歴史において最悪の大罪人だ。かつてこの葉と同盟を結ぶ儀式の際、クーデターを起こして二代目雷影と二代目火影を騙し討ちにした兄弟だぞ。 Kelicikan Kumogakure nggak berhenti sampai di situ. Seiring berjalannya waktu, generasi berganti. Sebelum Perang Dunia Shinobi ketiga, saat desa-desa besar sedang dalam masa damai, Kumogakure diam-diam mengingkari perjanjian tersebut, menggunakan segala cara untuk meningkatkan kekuatan militer mereka. Mereka terlibat dalam pencurian dan penculikan shinobi dari desa lain. Tapi kali ini targetnya bukan Hokage, melainkan seorang gadis dari klan Uzumaki, Kushina. Kenapa dia jadi incaran? Karena Kumo sangat tertarik dengan kekuatan unik, cakra besar, kemampuan khusus, dan keturunan dari klan langka atau spesial. Untungnya Kushina ini pinter. Dia menjatuhkan helai rambutnya sepanjang perjalanan sebagai penanda. Entah gimana Minato menemukan jejak itu, datang tepat waktu, dan mengamankan Kushina. Sekali lagi, usaha Kumo gagal. Tapi polanya kelihatan nggak? Kalau ada kekuatan istimewa di Konoha, Kumogakure minimal akan mencoba untuk ngambil. 私には少し特別なチャクラがあってね。を狙って雲隠れの里が私をさらったこともあったの。連れ去られていく中で私はこの赤い髪を切って道に落としていった。敵に気づかれないように。怪我はない？君を助けに来た。もう大丈夫。 Tapi sebelum lanjut, jangan lupa bantu tekan tombol like dan subscribe ya. Lanjut bertahun-tahun kemudian, muncullah insiden yang dikenal dengan peristiwa Hyuga. Kumogakure mengirimkan utusan untuk menandatangani perjanjian damai ke Konoha. Tapi ternyata ada niat terselubung di balik itu semua, yaitu untuk mendapatkan Byakugan yang ada pada Hinata. Untungnya saat penculikan, utusan tersebut kejep sama Hiyashi Hyuga yang menumbangkan utusan tersebut dengan satu serangan. Tapi lu tau nggak apa yang dilakukan sama Kumo? Bukannya minta maaf dan ngaku salah, Kumo malah memutarbalikkan fakta, menuduh Konoha membunuh seorang utusan damai. Udah kayak kehidupan sehari-hari banget ya, yang salah yang lebih galak. Dan mereka ngasih ultimatum ke Konoha. Kalau Konoha nggak menyerahkan tubuh Hiyashi Hyuga sebagai ganti rugi, perang bakal meledak lagi. Konoha terpojok, situasi memburuk. Dan disinilah muncul salah satu pengorbanan paling tragis dalam sejarah Naruto. Hisashi Hyuga, adik kembar Hiyashi, dia menawarkan dirinya. Bukan karena dia ingin mati, tapi karena kalau Hiyashi mati, klan Hyuga bisa kacau. Politik internal juga bisa hancur. Hisashi tahu satu hal penting,
Walaupun wajah mereka sama, Kumogakure nggak akan mendapatkan Byakugan, karena anggota cabang punya segel kutukan. Saat mati, mata mereka hancur. Artinya, Kumo merasa menang karena mendapatkan Byakugan, padahal itu Zong. Licik dibalas cerdas. Dan dalam anime, Kumo masih mencoba peruntungannya saat penghancuran Konoha. Sekali lagi, Kumo menculik Hinata di tengah kekacauan. Namun upaya Kumo yang kesekian kali gagal lagi karena dihentikan oleh Hiashi dan Neji. 長年木の葉と争っていた雷の国同盟条約の締結のために来訪した日でもあったあるよ日向様が何者かにさらわれかけた暗がりでしかもマスクで顔を隠していたそいつ一体誰だったと思う同盟条約を結んだばかりの雷の国の忍び頭だった。 Masuk ke era Naruto, Jinchuriki Kyuubi, dan di sisi lain ada Killer Bee, Jinchuriki Hachibi dari Kumogakure. Dua orang yang harus jadi senjata perang desa masing-masing. Tapi mereka justru punya nasib yang sama, dibenci, dijauhi, dipakai sebagai alat perang. Naruto melihat Bee bukan sebagai musuh dari desa lain, tapi sebagai orang yang mengerti penderitaannya. Dan dari hubungan dua Jinchuriki inilah, pelan-pelan tembok lama mulai runtuh. Untuk pertama kalinya, kerjasama bukan dibangun dari rasa takut, tapi dari kepercayaan. Kumogakure dan Konoha akhirnya berdiri di sisi yang sama selama Perang Dunia Shinobi keempat. Bayangin ironi ini. Desa yang dulunya membunuh Hokage, desa yang pernah mencoba menculik Kushina, dan desa yang menyebabkan Hisashi mati, sekarang bertarung bersama putra Kushina. Apakah dosa masa lalu itu hilang? Enggak, tapi generasi baru memilih untuk tidak mewarisinya. Dan mungkin itu pesan besar yang mau disampaikan sama Naruto, bahwa rantai kebencian harus diputusin, bukan malah dibalas. B さんは何度も里の者たちから疎まれ嫌われてきたどっか行け手触りなんだよ政治のために勝手に陣中力にされ里を守るために存在しているにもかかわらず里の者たちから阻害され続ける Yokai, itulah dosa besar Kumogakure atas Konoha. Kira-kira gimana ya cara Kumo nebus kesalahannya? Kenapa sih nggak di kenyataan, nggak di anime, pasti ada politik kotor? Kalau ada yang kurang atau lo mau request gue bahas apa, langsung aja kalian di komen. Ya, nek, mina. ありがとうだってばよ。サンキュー。